Ya, saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Ini kami keberatan dengan rilis atau pernyataan sikap dari Mahkamah Agung. Masa Anda buat rilis pernyataan tapi tidak pernah tanya kami? Boleh dong kita koordinasi, panggil kita, periksa secara fair. Di mana ada Badan Pengawas Mahkamah Agung, perintahkan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk panggil kami. Badan Peradilan Umum, ada KY, atau dengar pendapat di DPR. Boleh dong, walaupun ini lembaga yudikatif. Tapi mereka tidak berani. Nah, tolong surat-surat kami tadi di situ lengkap flash disknya. Dan itu sudah kita sampaikan. Kami tetap berpendirian agar hakim diganti dan anggota majelis juga diganti. Kenapa? Karena kami sudah tidak yakin. Tapi kalau seperti ini juga dari Mahkamah Agung sampai ke bawah, Ronald Tanur, Zarub, ya ketua PN, mantan ketua PN Surabaya, ada kasus ketua PTUN Medan dulu, Gubernur Sumut, dan lain-lain tidak menjadi koreksi bagi Mahkamah Agung, maka bahaya negara ini. Jadi karena itu kami tetap akan maju. Saya percaya di balik usaha kerja keras manusia seperti kami, Allah akan mendukung kami. Berikutnya, tim hukum kami itu diminta untuk kami diperiksa contempt of court. Bang Otto bilang belum jelas aturannya. Kemudian, contempt of court yang mana? Nikita Mirzani, Bayuwangi, yang lain-lain. Apa yang terjadi ini? Apakah sesulit ini menegakkan hukum di Indonesia? Maka saya benar-benar ngomong kepada istri saya dan keluarga. Saya ini dari luar negeri, University Science Malaysia. Saya bicara dengan dekan. Ya, saya siap tinggalkan Indonesia ini kalau memang hukum buruk seperti ini. Kenapa? Karena saya malu kita disuruh mencari kebenaran material di persidangan, tapi kita dihambat. Masa dirilisnya disebut, adapun terkait dengan tertutupnya persidangan karena ada di situ dugaan asusila. Susila yang mana ini? Ini hanya masalah pembicaraan chattingan, bos. Gak ada film porno, gak ada foto porno di situ. Ini hanya kita mau lihat keterbukaan bahwa ada dugaan pelecehan. Gak ada di situ foto A, foto B yang akan ditayang, tidak ada. Tapi ada chattingan, ada pembicaraan, ada saksi. Dan itu ingat ya, tidak ditanya ke kita, tidak ditanya. Kita mengurus sidang perceraian saja, hakim tanya, bagaimana pendapat kuasa termohon, kuasa pemohon, atau kami bagaimana pendapat terdakwa, bagaimana JPU, ini nggak ada. Langsung ketok. Ini pun masih dibenarkan juga. Dianggap dia benar. Wah, negara ini kayak apa? Jadi saya pikir Bapak Presiden, Bapak masih turun tangan Pak Prabowo. Bapak Gibran Raka Buming Bapak, Raka, Wapres, tolong Pak. Ini sudah sangat serius. Sudah saya bilang, saya wallahi wabillahi watallahi menerima kuasa dari Iklim Hakim. Putri Rimak Benilia ada saksinya. Bisa-bisanya dia bilang tidak, dan penyidik percaya dengan itu. Ada tanda tangan kuasa, diberitahu katanya tidak identik di lab. Apa ini? Di kejaksaan juga ada jaksa bilang ini tidak bisa. Tahu dia yang dorong. Nah sekarang bawa di lembaga peradilan, kita mau uji, dipersempit ruang kita. Terus di mana keadilannya? Ini akan menimbulkan mystery of justice. Oh kalau ada akibat solidaritas sesama kawan, nggak begitu caranya. Anda harus dengar kita. Kalau kami salah, tidak usah dipanggil, kami sendiri yang minta kami ditangkap. Tapi karena kami benar, kami akan bertahan. Jadi dari sini kami akan ke DPR RI. Di sana kita lihat bagaimana reaksi DPR. Dan ada rekaman dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Ibu Ice itu sudah diperiksa di Bareskrim, ditunjukkan, dikirimkan videonya. Ada perbuatan diduga mesum, tapi lanjut perkaranya. Itu yang akan kita buktikan. Jadi kalau di polisi kita memang tidak tempat berdebat, ada gelar perkara sudah di kejaksaan tidak, tempatnya di mana? Di pengadilan. Nah harus kita buka supaya masyarakat lihat kenapa harus tertutup. Orang kasus apa, kurang apa, Vina Eki, lain. Kasus apa lagi?
Banyak juga, Ferdi Sambo itu ada urusan di situ juga. Orang yang diperkosa, istrinya Ferdi Sambo, pengakuan istrinya terbuka. Jessica terbuka. Apa masalah? Ada semua dasar. Jadi, saya minta Mahkamah Agung bertindak fair. Benteng terakhir di tangan kalian, tapi 1 triliun mantan pejabat Mahkamah Agung diproses hukum. Apa tidak menampar wajah? Pak Sunarto ada 1 halaman penuh di Kompas sejarah hidup beliau yang sangat lurus. Pak Sunarto, tolong Bapak turun. Kalau penjara, Pak, tidak takut. Tidak takut. Asal perbaikan Indonesia, saya siap. Jangan tangkap mereka, saya tangkap. Mereka tidak bersalah, saya yang harus bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, jadi jangan takut dengan itu. Demikian. Silakan, ada pertanyaan. Cukup ya? Nah, kami langsung ke DPR RI. Sorry. Ini ketua tim belum bicara. Silakan. Ya. Pak Ketua, sorry. Lupa saya. Sorry. Mungkin terlalu pagi mungkin sebelum menerima informasi yang berimbang dari kami, ya, selaku kuasa hukum dari Bang Rasman yang menyidangkan perkara ini, makanya dikeluarkanlah konferensi pers oleh Mahkamah Agung. Tapi itu pun tidak ada masalah, kami sudah datang, kita sudah diterima dan data-data kita telah diterima. Ya kan? Artinya saya rasa nanti Mahkamah Agung akan berimbang ini. Akan mengkaji kembali konferensi pers yang telah dilaksanakan tadi. Nah, pastinya mereka pasti akan berimbang karena saya tahu Mahkamah Agung inilah tempat terakhir. Ya kan, di semua peradilan itu tempatnya terakhir itu ada di Mahkamah Agung. Pemutusnya juga di Mahkamah Agung. Jadi biar pemberitaan itu berimbang dan data kita, pengaduan kita sudah diterima. Artinya Mahkamah Agung juga menerima pengaduan dari kita. Oke, ini tanda terimanya ya. Oke, sudah? Ya, Bu Ida, oke, silakan cukup dari saya. Bu Ida. Silakan. Singkat. Kalau udah saya itu aja lah, Hotman jangan sembarang ngomong, gue belum dipecat. Besok gue mau sidang lagi ya. Jangan bilang gue dipecat. Sikap Mahkamah Agung ini, Mahkamah Agung gimana tanggapan? Baiklah. Ayo ibu aja lah Mahkamah Agung. Kami dari pihak penegak hukum yang merasa hari ini datang dari KY sampai ke sini berpakaian toga itu karena kami dalam menjalankan profesi sebagai advokat yang membela kliennya. Hari ini kami juga dalam pembelaan klien menyampaikan kepada Mahkamah Agung, tolong ada hak jawab. Jangan belum jelas sudah mengeluarkan rilis yang sepihak. Sekali lagi kita tahu bangsa kita sekarang hukumnya sedang carut marut, di mana yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Jika itu indikasi ada dinilai dengan ini. Seperti yang disampaikan Hotman Paris. Hei Rasman Arif, kau punya apa? Kau punya backing? Kau punya ini? Berarti dia sudah punya backing dan punya ini untuk menghalalkan segala cara demi menutupi kebejatannya dalam perkara ini. Perkara ini sebenarnya sederhana. Bang Rasman ini adalah seorang pengacara yang membantu kliennya. Kemudian dipropaganda. Kliennya mengaku dia dilecehkan. Ada pembuktian, ada keterangan, bahkan ada saksi dari